Sidang hari ini, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat menjawab dari gugatan pra-peradilan penetapan status tersangka Peggy Setiawan dengan termohon Polda Jawa Barat di Pengadilan Negeri Bandung. Tim kuasa hukum Polda Jawa Barat menunjukkan alat bukti di sidang yang digelar hari ini. Alat bukti yang ada kita sudah siap semuanya. Untuk rekan-rekan media nanti bisa simak alat-alat bukti apa saja yang nanti kita sampaikan. Sementara itu, tim kuasa hukum Peggy Setiawan, salah satunya yaitu Tony RM, mengatakan pihaknya menyiapkan replik atas jawaban tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Hari ini mereka mendengarkan jawaban Polri, di mana Tony juga mempersoalkan soal penetapan DPO dan penyitaan barang bukti milik Peggy Setiawan. Dengan persangkaan melakukan... Kami memang menyiapkan replik. Biasanya replik itu mempertahankan apa yang sudah didalilkan dalam permohonan atau gugatan. Pada pokoknya itu, hanya saja nanti dikembangkan atau ada lebih yang spesifik itu nanti setelah melihat jawaban. Dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kemarin, permohonan dari pihak Peggy Setiawan sebagai pemohon dibacakan. Dalam sidang, tim kuasa hukum Peggy Setiawan meminta hakim membebaskan dan juga memulihkan nama baik Peggy Setiawan. Status tersangka Peggy Setiawan cacat secara hukum dan meminta Polda Jawa Barat untuk membersihkan nama baik Peggy Setiawan. Itulah inti dalma permohonan setebal 35 halaman yang dibacakan kuasa hukum Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan Senin kemarin. Agenda sidang pra-peradilan kemarin ialah pembacaan permohonan dari pihak Peggy Setiawan sebagai pemohon. Tim kuasa hukum Peggy menilai polisi tak punya alat bukti kuat atas penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Peggy meminta hakim memulihkan nama baik Peggy dan keluarga serta membebaskan Peggy Setiawan. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dihubungkan dengan hak-hak pemohon menurut KUH Pidana pasal 95 ayat 1, pasal 97 ayat 3 KUHP serta jaminan prosedural yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atau tercemarnya nama baik pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant of Civil and Political Rights Covenant atau Covenant Internasional tentang hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan. Selain itu, kuasa hukum Peggy menyatakan tidak ada langkah penyidikan dalam penetapan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sedangkan penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan hasil penyidikan. Beberapa bukti yang digunakan untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang kuat. Nah, penetapan tersangka juga ini harus ada 2 alat bukti ya. Sementara tadi sudah disampaikan alat bukti itu setelah ditetapkan tersangka masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi ya saksi-saksi terakhir ya di Polresta Cirebon memeriksa Dede Kurniawan saja masih mencari motif, masih mencari alat bukti yang tadi. Sementara itu, keluarga Peggy Setiawan hadir langsung di sidang pra-peradilan. Pihak keluarga yakin Peggy tak bersalah dan berharap Peggy bisa dibebaskan. Semoga
Peggy cepat bebas. Tapi barusan sempat menjenguk Peggy kapan Bu terakhir? Kamis kemarin. Kamis. Ada yang disampaikan mungkin Bu dari Peggy menjelang Ya Peggy hanya minta doanya aja, doain supaya Peggy cepat bebas. Hari ini kan udah dimulai nih Bu, nggak dibatalin lagi, perasaannya gimana Bu? Alhamdulillah sedikit lega, ada harapan untuk anak saya segera bebas. Baik, makasih banyak. Iya, sama-sama. Menanggapi permohonan Peggy, tim hukum Polda Jawa Barat menyatakan siap menunjukkan alat bukti yang menguatkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Itu hak mereka untuk menyampaikan, tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jawa Barat. Pak, kira-kira untuk alat buktinya nanti Pak akan ditunjukkan untuk persidangan selanjutnya atau bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan sampaikan nanti di persidangan di jalan. Ya, kalau besok kan jawaban aja. Besok jawaban dalil-dalil yang tadi disampaikan ke kita. Kalau alat bukti nanti ada jadwalnya sendiri. Sidang yang digelar hari ini beragendakan jawaban dari pihak Polda Jawa Barat, replik dan duplik. Kemudian tahap pembuktian dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan akan dijadwalkan pada Rabu 3 Juli. Sementara bukti dari penyidik berupa keterangan ahli dan surat akan dilakukan pada Kamis 4 Juli. Kesimpulan akan disampaikan pada Jumat 5 Juli. Putusan sidang pra-peradilan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan akan dibacakan hakim pada Senin 8 Juli 2024. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, Saudara, tim hukum Polda Jawa Barat menyatakan menolak seluruhnya pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan. Mereka berdalih penetapan tersangka sesuai dengan prosedur hukum. Tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan yang beragendakan mendengarkan jawaban Polda Jawa Barat menyebut penetapan Peggy sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum. Polda Jawa Barat meminta hakim untuk menolak permohonan pra-peradilan seluruhnya. Maka berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, termohon memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Dalam perkara 1, menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum. 3, menghukum pemohon pra-peradilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya et aquo bono. Bandung 2 Juli tahun 2024, hormat kami kuasa hukum termohon Kombes Nur Adian dan kawan-kawan.